hati Papua juga sebenarnya ada juga yang mau gitu ya, maksudnya mau merdeka menurut saya gitu ya, maksudnya maksudnya mau menjadi di luar Indonesia gitu ya, saya nggak tahu itu apakah mereka seperti itu. Memang mau semuanya jadi bagian Indonesia, saya nggak tahu juga. Nah itulah yang mungkin mereka yang mungkin ingin merdeka ya diwakilkan oleh OPM gitu, itu perwakilannya seperti sebagai representasi dari perwakilan yang tidak bersuara begitu. Kalau melihat dari firman Tuhan, saya melihatnya konteks ini agaknya bisa begitu, soalnya apa yang dialami orang Papua sekarang ini penindasan iya terjadi, kasus pelanggaran HAM, pembunuhan itu terjadi, marginalisasi orang Papua kayak terpinggirkan itu terjadi, hak-hak orang Papua diabaikan itu terjadi. Nah, saya rasa kayaknya harus keluar dari situ begitu. Oke, Shalom, kembali lagi di dalam Sarangkun Sabda ya. Jadi kita sudah punya teman kita yaitu namanya Marco ya. Mungkin bisa perkenalan ini. Saya panggilnya Bang aja ya, Bang Marco ya. Jadi kita boleh. Teman-teman yang lain. Silakan. Oh, saya perkenalkan? Ya, silakan. Oke. Dari perkenalkan, nama saya Larius Kogoya, biasa dipanggil Larko. Sekarang saya tinggal di Papua, baru saja pulang ya dari Jawa Barat di Bandung. Mungkin begitu. Yo. Pulang tahun berapa? Setahun yang lalu ya, Bang Arko ya? Baru bulan ini Agustus kemarin. Agustus ya. Barusan. Iya. Kami kampus lah ya, satu tempat pendidikan lah ya, di salah satu sekolah teologi di Bandung gitu. Bang Arko udah lulus ya, puji Tuhan lulus. Tinggal kita sama-sama belajar. Bang Marco nanti temukan lah tempat pelayanannya ya di sana ya, kita berdoa. Amin. Berjuang ya dalam masa praktek. Amin. Bahasa Papua itu apa ya? Kalau kita salam itu ya, Yahobu atau apa sih? Kalau memang sih banyak, kalau mau bilang bahasa Papua yang satu begitu tidak ada. Tapi kan memang banyak suku dan banyak bahasa. Jadi yang Yogi bilang Yahu itu salah satu dari suku dari Papua yang punya bahasa itu. Kalau saya, misalnya dari saya itu kata salam begitu, itu kaonak. Oh iya, kaonak. Kaonak ya, kaonak ya. Kaonak. Tidak usah jangan pakai begini kaonak. Terus gimana sih salam gimana sih? Ya salam kan biasa salam begitu, baru sapa kaonak kayak begitu. Wawa dulu ya kalau nggak salah tanya ya, wawa ya. Kaonak wah kayak begitu. Oh wah, oke. Oke, jadi sebenarnya kita mau bicara tentang ini sih, Bang Arko, tentang apa sih, gimana kondisi Papua gitu di sana kan Bang Arko ada di daerah Jayapura ya. Jayapura berarti di kota itu berarti ya. Itu kan sekarang lagi kota. Ya, itu kan lagi masa-masa PON ya, PON 20 ya. Di sana ya? Iya. Oke. Itu pas di kotanya atau di mana sih, Bang? Iya, itu ada berapa kota yang kegiatan PON ini dilakukan. Ada Timika, ada Jayapura, terus Kabupaten Jayapura, di Merauke lagi begitu. Jadi saya di salah satunya di Jayapura. Kemarin memang untuk karena situasi pandemi, jadi tidak bisa rame-rame untuk nonton. Cuma karena dibatasi harus ada persyaratan, surat vaksin lah, terus ID lah,
undangan lah, makanya segala ada banyak syarat lah untuk mau mengikuti atau menjadi relawan untuk nonton kayak begitu. Terus perkembangan di sana gimana Bang Marco? Terkait dengan situasi politik mungkin, kan kita dengar-dengar juga kan tentang apa misalnya OPM itu kan. Nah itu gimana ya? Yang mungkin yang Bang Marco tahu sama di sana. Kalau saya kan untuk sekarang ini kan baru ini tuh, pokoknya dari baru datang juga dari Bandung tuh kalau untuk melihat situasi kalau di sini untuk sekarang ini. Tapi setahu saya mengenai yang apa ya OPM kayak itu bagi orang ya kan ada dua pandangan itu orang orang Papua sebut OPM sebagai orang apa para pejuang atau orang-orang nasionalis begitu, nasionalis Papua. Tapi ada pandangan yang juga OPM yang distigmakan mengenai kayak KKB itu loh. KKB ya. KKB, KKSB, teroris dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya tergantung dari apa ya sudut pandangnya. Kalau bagi saya ya OPM itu pejuang kebenaran begitu. Soalnya kalau yang setahu saya itu dari organisasi OPM ini sebenarnya bukan timbul yang baru begitu muncul dari ruang yang kosong, tidak sebenarnya. Tapi memang dia ada latar belakangnya, terus sebab-sebabnya gitu. Kenapa itu bisa muncul, kenapa itu bisa ada, terus dan nama itu terus masih ada begitu dari sudah lama kan begitu. Cuman masih ada sampai sekarang ini terus eksis masih ada, terus yang masih dilakukan juga tentang yang kasus-kasus kemarin pernah dengar tuh yang kayak Duga itu, Intan Jaya, Puncak Jaya. Pokoknya itulah kasus-kasus terjadi itu kan antara kelompok OPM sama TNI Polri yang berkonflik di situ. Nah, artinya OPM itu tidak muncul begitu saja, tapi pasti ada latar belakangnya. Ya, sejarahnya pasti ada gitu. Yo, itu cuma sedikit ini. Iya. Ini kan setahu, maksudnya ini kan setahu saya gitu ya, Bang Marco, setahu saya kan. Iya, ya. Saat itu ada OPM itu kan emang ada latar belakangnya gitu ya. Itu kan bermula kan ketika ada waktu itu kan Papua itu kan belum masuk dalam Indonesia ya. Papua itu kan belum masuk dalam wilayah Indonesia, itu masih berpisah ya itu ya. Nah terus kemudian ketika itu Papua itu dikuasai sama Belanda ya kalau nggak salah ya, masih dalam kuasa pegangan Belanda ya. Jadi dia di luar Indonesia gitu. Nah kemudian di tahun 69 itu lewat referendum pemungutan suara barulah di sana dipastikan bahwa Papua itu masuk dalam NKRI. Nah, tapi itu pun prosesnya ada sedikit semacam kontroversi kata ya Bang aku. Jadi ada beberapa yang bilang kalau Indonesia itu seperti seakan-akan mereka menganggap bahwa Indonesia itu memaksakan gitu. Jadi istilahnya dipaksakan masuk ke dalam Indonesia gitu dengan cara voting lah gitu ya. Kan waktu itu tuh Papua tuh masih dalam mungkin masih pendidikannya agak belum maju seperti sekarang gitu ya. Jadi mungkin mereka bisa dengan politik atau cara tertentu bisa menjadi bagian Indonesia, tapi itu mungkin pandangan beberapa orang gitu ya. Tapi intinya yang jadi permasalahan adalah ketika itu tuh penentuannya dilakukan secara musyawarah dengan sistem 1-1 dan wakil yang saat itu tuh dalam voting dianggap hanya orang-orang yang menerima bantuan dari pemerintah, sehingga terlihat seperti udah disetting sama pemerintah Indonesia gitu. Jadi mereka tuh seperti seolah-olah diberikan suap lah gitu, diberikan suap oleh pemerintah Indonesia itu seakan-akan seperti itu gitu ya, seakan-akan. Jadi seperti tidak disetting gitu, tidak disetting biar mereka masuk dalam Indonesia. Itu kata satu tanggapan lah ya. Itu kata satu pendapat gitu, sehingga itu tuh tidak mewakili suara Papua sebenarnya, nggak mewakili semua suara Papua bahwa memang bagian dari Indonesia gitu. Ada juga yang sampai sekarang berpendapat bahwa mereka sebenarnya bukan bagian dari Papua. Nggak tahu saya
Itu benar nggak ya kayak gitu ya? Itu sih yang saya dapatkan informasi gitu ya. Nah, kemudian OPM ini berdiri dari tahun 61 gitu. Jadi sebelum diadakan keputusan dari PBB, apa namanya, OPM ini sudah ada gitu, ya sudah ada tahun 61. Kemudian Papua Barat sendiri memang sejak KMB dengan Belanda sampai sekarang belum ada kesepakatan. Jadi belum ada kesepakatan yang resmi sebenarnya antara Belanda dengan Indonesia ya. Kalau apa namanya, Belanda dengan, ya maksudnya belum ada pernyataan resmi lah dari Belanda itu bahwa serahkan Papua itu menjadi bagian dari Indonesia. Sebenarnya kayak gitu sih yang saya tangkap. Jadi ya itu jadi permasalahan karena mungkin hati Papua juga sebenarnya ada juga yang mau gitu ya, maksudnya mau merdeka menurut saya gitu ya, maksudnya maksudnya mau menjadi di luar Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu itu apakah mereka seperti itu. Memang mau semuanya jadi bagian Indonesia, saya nggak tahu juga. Nah itulah yang mungkin mereka yang mungkin ingin merdeka ya diwakilkan oleh OPM gitu, itu perwakilannya seperti sebagai representasi ya, dari perwakilan yang tidak bersuara begitu. Nah, cuman yang jadi masalah ini kasus-kasus kemarin itu kan ya Bang, kayak misalkan ada pergesekan sama apa namanya TNI, kemudian malah ada juga yang sampai menganiaya rakyat Papuanya justru ya, ada yang sampai nyerang masyarakatnya loh. Nah itu gimana ya Bang Arko ya, kan kita tahu kasus-kasus yang kemarin itu ya. Oh iya iya. Nah, maksudnya sebelum saya ke sana itu sebelum tadi tuh yang mengenai kasus-kasus yang baru-baru terjadi. Pokoknya untuk menambahkan saya seperti tadi yang Yogi bilang mengenai itu sudah berdiri tahun 61 itu yang OPM itu sudah itu sebagai organisasi kan. Jadi organisasi kiri lah waktu itu ya. Sebenarnya kenapa karena itu berdiri? Nah pada saat itu ada konferensi meja bundar itu. Ya. Itu sebenarnya membicarakan untuk hak orang Papua, apakah mereka harus integrasi ke Indonesia atau tidak. Tetapi yang mereka berunding itu hanya perwakilan dari Indonesia, terus Belanda, mereka yang itu. Kemudian orang Papua ini tidak dilibatkan begitu. Sementara yang mereka bicarakan ini untuk orang Papua dan mereka nasi sendiri, mereka tidak dilibatkan, tapi yang diputuskan oleh orang lain. Nah, dari situlah mulai kenapa nih kita justru untuk menentukan kita punya masa depan yang untuk kita saja tidak dilibatkan, cuman orang lain saja di luar mereka mengambil keputusan untuk integrasikan Papua ke dalam NKRI begitu. Nah dari situlah sudah mulai nasionalisme kepapuan sudah muncul dan ada gerakan-gerakan yang dari itu mereka berlawanan lah sampai tahun 1963 itu mereka waktu itu membuat integrasi atau penggabungan begitu hasil dari meja bundar itu yang waktu itu dibuat melalui dari di situ sampai tahun 63 sampai 69 yang tadi bilang itu PPRA, penentuan pendapat rakyat. Itu satu orang satu suara sebenarnya. Ya. Jadi siapapun yang ada di situ yang umur dari paling tidak 17 ke atas lah, itu dia berhak untuk menentukan atau bersuara apakah dia mau menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka ataukah memang mau gabung bersama dengan Indonesia begitu. Tetapi itu sudah ada perjanjian begitu. Perjanjian itu dilakukan di New York. Jadi orang sebut New York Agreement kan, perjanjian New York itu. Pada tahun 63 juga. Nah, itu ada di sana mekanisme untuk melakukan itu harus melibatkan semua masyarakat orang Papua dan mereka supaya memilih sendiri begitu. Tetapi pada saat hari hanya terjadi beda gitu. Seperti yang tadi memang bilang ada persekongkolan di sana. Persekongkolan sehingga hasilnya hanya beberapa biasa dalam ini ya. Ada buku itu mengatakan
ada 1025 orang lah yang dilibatkan sebagai perwakilan-perwakilan begitu. Nah, itu pun masih dalam apa? Mereka masih dalam tekanan, intimidasi. Ya, dari sejak apa? Itu saja sudah masih banyak ini kekeliruan begitu. Dilakukannya PPRA tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian itu sebabnya orang-orang Papua kadang mengatakan itu apa bergabung dengan Indonesia itu secara paksa, bukan dengan kerelaan, bukan dengan hati yang tulus begitu. Kalau misalnya orang Papua gabung dengan hati yang tulus, maka tidak mungkin akan terjadi konflik-konflik, terus tidak mungkin ada OPM, tidak mungkin ada hal-hal yang terjadi yang pada saat ini. Tetapi karena kepaksa yang mereka inginkan itu mau menentukan nasib sendiri begitu. Cuman cara-caranya yang pada saat itu tidak itu sehingga sampai saat ini orang-orang Papua yang OPM, sebenarnya OPM itu bukan hanya orang yang di luar itu, tetapi bisa dibilang semua orang Papua adalah hati kecil mau merdeka tuh ada sih gitu. Hati kecil mau merdeka tuh ada. Sehingga OPM itu tidak hanya orang yang berpegang senjata lalu bertempur di luar, di menyerang tentara kah, polisi kah, tidak. Cuman di tubuh-tubuh mahasiswa juga ada pas masih perjuangan-perjuangan itu. Artinya itu bagian dari tujuannya satu, mau merdeka dan mau meluruskan kekeliruan itu, tetapi dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang cara damai, ada yang cara itu pegang senjata, ada yang cara diplomasi begitu. Itu masih dilakukan. Nah, itu perjalanannya. Terus mengenai yang tadi itu kasus OPM yang menyerang warga biasa. Nah, itu yang pernah viral itu yang menyerang ke warga biasa sebenarnya itu dia itu mata-mata orang yang dipasang dari intelijen begitu, intelijen dipasang oleh intelijen untuk dia memantau pergerakan-pergerakan dari yang OPM itu, dan OPM ini mereka memang sudah curiga sehingga sudah kasih peringatan juga, tetapi orang ini dia tidak ini, sehingga sudahlah daripada dia mengorbankan banyak orang, mending satu orang itu diancam saja begitu, menganiaya dia supaya dia takut. Ya itu sih. Ada banyak kasus yang terjadi kayak pembunuhan warga sipil, guru kadang begitulah. Kalau ada abang ojek yang waktu itu dapat tembak dari orang luar tuh OPM, sehingga ada ya kadang keamanan juga jadi korban juga begitu. Mereka jadi korban sehingga mereka mau memburu OPM, mereka tidak ada, sehingga yang jadi sasaran itu masyarakat biasa, warga sipil. Kadang begitu. Jadi memang sih agak sulit membedakan mana OPM mana warga biasa, soalnya semua sama sih. Hati-hati Bang. Nanti disangka Bang Marco itu juga gitu. OPM. Ya, lah memang itu sudah tidak sudah biasa Yogi. Ya sudah biasa. Tapi menurut Bang Marco sendiri itu yang OPM katakanlah yang garis keras lah ya, yang pegang senjata terus yang ikut bertempur itu dengan kan ada yang cara damai tadi kan, cara damai terus cara diplomasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang cara perang tadi buat senjata itu menurut Bang Marco sudah tepat nggak itu ya? Sampai dia tadi yang melukai warga gitu, warga sipil. Gimana tanggapan Bang Marco? Kalau kalau menurut saya sih kalau untuk angkat senjata itu sebenarnya menurut saya tidak sepakat begitu untuk angkat senjata. Masih ada cara lain lah untuk kita perjuangkan begitu. Cara damai,
dengan cara diplomasi begitu. Bagi saya begitu, cuman belum tentu bagi orang lain itu dengan sama seperti yang saya pikirkan begitu. Karena kenapa mereka pikir karena memang dalam hal perjuangan itu ada yang bilang ya harus dengan senjata, kalau mau revolusi ya harus dengan perang begitu. Kalau tidak ada perang, kalau tidak ada ini, maka itu tidak akan pernah disebut revolusi begitu. Sehingga memang ada pendirian-pendirian masing-masing ada yang mau pegang senjata juga punya pendirian, yang secara damai juga punya pendirian, turun demonstrasi kayak begitu. Terus yang diplomasi juga punya pendirian begitu. Sebenarnya tujuannya sama saja ujung-ujungnya untuk mau merdeka begitu. Cuman itulah karena punya pendirian sehingga kita dari pihak yang mau perjuangan secara damai untuk berbicara kepada mereka untuk harus begini agak sulit juga begitu. Karena punya pendirian masing-masing itu. Tapi kemarin kita sempat dengar juga kabar ya Bang, kalau dari petinggi OPM itu ada yang menyerahkan diri lah ya, maksudnya berdamai lah gitu dengan pemerintah Indonesia. Jadi mereka ya sudah keluar dari OPM, terus akhirnya bikin perjanjian gitu bahwa mereka mengaku bahwa mereka ingin bergabung dengan Indonesia gitu. Sempat kan ada beberapa petinggi yang masuk ke Indonesia gitu, bergabung dengan pemerintah Indonesia. Kemarin itu ada beritanya, kalau tidak salah itu. Iya sih, saya ada lihat juga mengenai itu ada yang mau gabung, tapi sebenarnya itu tidak jelas statusnya itu. Karena kita yang masih sebagai orang Papua itu masih kontra. Soalnya mereka ini kayak mengatasnamakan begitu. Sebenarnya mereka bukan OPM, mereka tidak pernah begitu, tetapi mengatasnamakan OPM seolah-olah mereka menyerahkan diri begitu. Kadang hal-hal seperti itu kita melihat seperti kayak di skenario itu dirancang oleh orang-orang inilah pihak aparat keamanan begitu, supaya melihat orang-orang di luar dari Papua itu melihat orang Papua mereka mulai sadar dan lain sebagainya begitu. Tetapi kalau orang-orang yang sudah tahu sejarah mengenai apa yang terjadi pada waktu setelah Indonesia merdeka baru mau merebut Papua itu, dan proses-proses yang terjadi yang begitu banyak kekeliruan itu, dan pada saat itu juga banyak yang operasi militer yang terjadi, banyak orang yang mati, sehingga mereka orang yang sadar akan itu mereka masih tetap itu sudah, tapi orang yang mengaku-mengaku kadang itu dibuat-buat begitu, bukan sebenarnya dari OPM itu sendiri. Tapi kalau misalkan setentu kan kita pengennya kan damai gitu ya Bang Arko, ya maksudnya tidak ada kerusuhan lagi gitu ya. Itu kan kerinduan kita tentu ya, baik itu orang Papua, masyarakat Papua, baik juga orang Indonesia gitu ya. Nah, saya sih melihat gitu ya, misalkan kita kaitin ke firman Tuhan lah ya Bang Arko ya, firman Tuhan ya. Kita kan orang orang teologi gitu ya. Pernah kan Bang Arko pasti ingat kisah tentang Yeremia gitu ya, ketika dia berkata kepada Raja Zedekia ya, ketika itu dia bilang serahkan aja dirimu kepada Nebukadnezar ya. Ketika itu Nebukadnezar mau menyerbu kerajaan Yehuda gitu kan. Terus kan Yeremia bilang serahin aja gitu kan, daripada nanti kalau kamu ditangkap kamu rugi sendiri gitu, nanti akan dibunuh. Nah, taunya Zedekia ini melarikan diri gitu ya, ketika Nebukadnezar datang, Zedekia melarikan diri, terus dia ditangkap, malah dia dihukum gitu kan ya, dianiaya lah gitu. Padahal kalau dia menyerahkan diri, tadi Yeremia berjanjikan bahwa kamu tidak akan diapa-apakan gitu. Nah, nggak tahu ini apa ada relevansinya nggak ya dengan kondisi saat ini Papua, kalau misalkan ada beberapa oknum lah dari OPM itu yang mungkin tujuannya mungkin tidak kurang baik gitu ya. Mungkin ada kan tadi Bang Laku bilang ada yang memang benar-benar OPM punya hati untuk memerdekakan Papua, tapi ada juga yang mungkin ngaku-ngaku gitu ya.
Nah, apakah kalau misalkan dia itu benar-benar orang percaya gitu, orang misalkan rata-rata orang Papua kan di sana kan masyarakat kan pasti orang percaya lah ya, kebanyakan gitu ya, mayoritas gitu kan orang percaya Ya, gitu. Misalkan kalau mereka benar-benar mengimani gitu ya kepada Tuhan, pastilah. ya terus pasti mereka kan akan apa namanya lebih baik lah mementingkan kepentingan masyarakat Papua gitu kan. Lebih baik saya menyerahkan diri, kemudian dalam artian menyerahkan diri itu untuk membuat diplomasi, membuat perjanjian, kemudian dengan damai gitu ya, menyelesaikan ini semua. Dan daripada tadi apa namanya dengan cara-cara kekerasan, yang satu pengennya A, yang satu pengennya B, ya nggak selesai-selesai gitu ya, belum ada penyelesaian gitu. Jadi kalau dilihat kepada kasusnya tadi, seperti yang Yeremia itu kan nabi kan bilang bahwa Zedekia itu lebih baik menyerahkan diri lah gitu ya, karena Tuhan kan pengen bangsa Israel itu mendapat didikan gitu kan, mendapat didikan dari Tuhan supaya bangsa Israel ini nanti kan ujung-ujungnya juga percaya sama Tuhan Yesus lagi lah, sama Tuhan maksudnya. Nah, apakah ini ada persamaan gitu ya, kemiripan mungkin dengan kondisi masyarakat Papua gitu ya? Kalau misalkan dikatakan ya lebih baik OPM ini ya bergabunglah gitu, berdamai dengan Indonesia. Dengan begitu artinya meskipun mereka mengorbankan gitu ya, mengorbankan katakanlah keinginan mereka, tetapi seenggaknya kan tidak berdampak kepada masyarakat dengan Indonesia masih bisa berdamai, kemudian bisa cari-cari solusi yang lain, win-win lah, istilahnya win-win solution lah gitu ya. Nah, menurut Bang Larko gimana Bang? Iya, yang soal yang tadi itu mengenai Yeremia berbicara kepada Zedekia. Raja Sedekia itu memang apa ya, menurut saya cuma apa ya, dia konteksnya beda barangkali. Memang bisa saja orang apa mau menyerahkan diri begitu ya kepada Indonesia daripada takut nanti terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan terjadi begitu ya, seperti yang dialami. Tapi memang kalau dilihat dari konteksnya mungkin agak sedikit berbeda, soalnya kalau Papua ini misalnya kalau contoh seperti kasus di Musa itu sebenarnya itu paling pas menurut saya tentang keluaran itu bangsa Israel keluar dari Mesir sebenarnya. Karena bagaimana di sana mereka mengalami apa namanya penindasan, tekanan, kemudian mereka mengalami diskriminasi, bahkan orang-orang Israel sendiri diperlakukan sebudak-budaknya, seburuk-buruknya begitu. Nah, sehingga ya jalan satu-satunya mereka harus keluar dari situ gitu, keluar dari situ atau harus mereka berpisah dari Firaun supaya mereka bisa mengalami yang namanya kedamaian, bahagia, tidak menjadi bangsa yang budak lagi ibaratnya kayak begitu. Makanya kalau melihat dari firman Tuhan, saya melihatnya konteks ini agak-agaknya bisa begitu. Soalnya apa yang dialami orang Papua sekarang ini apa ya, penindasan iya terjadi. Kasus pelanggaran HAM, pembunuhan itu terjadi. Marginalisasi orang Papua kayak terpinggirkan itu terjadi. Hak-hak orang Papua diabaikan itu terjadi. Nah, saya rasa kayaknya harus keluar dari situ begitu. Kalau seandainya kita terus bersama, barangkali justru akan lebih buruk. Takut akan lebih buruk. Nah, karena itu harus keluar dari itu sehingga paling tidak bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian. Kalaupun untuk mewujudkan itu memang prosesnya lama begitu. Ya, setelah merdeka tidak mungkin langsung jadi damai apa begitu, pasti ada prosesnya lah. Cuman paling tidak begitulah daripada cukup kayak orang-orang sekarang ini yang mengalami begitu. Nah, anak cucu ke depan supaya mereka hidup damai lah, paling tidak. Berarti Bang Larko ini begitu Yogi. Ya, berarti Bang Larko melihatnya bahwa sekarang ini Papua ini sedang dalam upaya memerdekakan diri karena
dalam tanda kutip seperti masih terjajah lah ya, seperti bangsa Israel dulu ketika di Mesir ya. Terus mereka dalam upaya sekarang keluar gitu ya, keluar dari penjajahan gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Pandangan. Memang kalau apa ya, tidak tahu ya kalau orang di luar dari Papua melihatnya ya mungkin mereka melihat dari sisi pandangannya yang berbeda begitu. Karena barangkali mereka tidak mengalami apa yang dialami seperti itu. Mereka hanya bisa berbicara apa-apa ini begini, ada pembangunan dan sebagainya, tetapi bagi orang yang tinggal sini, yang hidup di sini, yang mengalami, yang melihat realitas di sini, memang apa ya, perlu ada satu inilah solusi begitu tentang Papua ini. Paling tidak ya kalau kedua-duanya harus duduk bersama berbicara bagaimana arah supaya menghentikan inilah OPM, konflik-konflik OPM dengan tentara yang kemudian menjadi korban warga sipil itu yang harus dibicarakan begitu. Nah itulah ranahnya pemerintah sih. Berarti kita hanya bisa bersuara. Kalau kita kaitkan dengan perjalanan bangsa Israel, itu kan bangsa Israel kan pilihannya Tuhan lah gitu ya. Pilihannya umatnya Tuhan. Terus ada kehendak Tuhan di sana kan. Wakilnya adalah Musa gitu kan ya. Musa sebagai perantara. Nah, kalau di Papua sendiri berarti yang Bang Larko pahami, kenapa kok bisa langsung memberikan kesimpulan bahwa ya pasti ini ada rencana dari Tuhan untuk memerdekakan Papua. Nah, tahu dari mana nih dasarnya nih Bang Larko bisa bilang seperti itu gitu? Keyakinan dari mana maksudnya? Oh, maksud soal ini ya bilang ini rencana dari Tuhan ya. Itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini bukan perjuangan yang dilakukan, ini bukan rencana dari Tuhan. Sebenarnya bukan. Tetapi poin yang saya lihat itu dari apa ya? Yang apa tekanan-tekanan, penindasan, perbudakan yang terjadi itu ya gitu. Pokoknya kasus-kasus seperti itu, hal yang seperti itulah yang terjadi di Papua ini begitu. Artinya ya memang sih orang Papua juga ada yang berdoa untuk paling tidak keluar dari inilah begitu. Ya entah Tuhan mau jawab kapan kan kita tidak tahu apakah Tuhan jawab atau tidak nanti kan. Tetapi paling tidak orang-orang Papua apa yang dialami, yang mereka ekspresikan itu memang bukan buat-buatan, bukan juga cari-cari masalah, bukan juga apa ya pura-pura mencari masalah, tidak. Tapi sebenarnya memang karena itu memang benar-benar ada begitu terjadi gitu. Ya saya yakin kalau memang Tuhan kehendaki ya, kalau Tuhan kehendaki merdeka. Tapi kalau juga Tuhan tidak kehendaki, ya tidak mungkin juga begitu. Kalaupun sampai begini-begini, sampai ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang kalau misalkan sekarang zamannya Jokowi bukannya katanya sudah lebih baik ya, Bang? Kan sekarang iya zaman sih, Jokowi lebih baik. Kan? Ya, makanya dari segi pembangunan oke sih kalau menurut saya. Segi pembangunan, cuman segi itu kan pembangunan apa ya secara sosial lah, lingkungan, jalan lah, apapun itu. Tapi dari segi pembangunan manusianya kurang, justru banyaknya apa ya orang Papua minta itu kasus-kasus pelanggaran HAM itu kan, pembunuhan TNI yang dilakukan itu disuruh selesaikan, tetapi ya Jokowi tidak mau melakukan itu. Dia masih apa ya pernah berjanji mau menyelesaikan kasus itu, tapi sampai sekarang ya tidak tahu dia lupa, pura-pura atau tapi bagaimana ya dia yang hanya dia fokus ini apa pembangunan begitu. Tapi orang Papua ini bukan soal kesejahteraan pembangunan, bukan soal itu, tapi orang Papua yang mau itu soal pelurusan sejarah, terus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, terus apalagi otonomi khusus yang sudah gagal ini dikembalikan, terus kasus diskriminasi dan marginalisasi terjadi di Papua karena transmigran kayak itu. Nah, itulah yang mau diperbaiki begitu. Cuman
pemerintah kan tidak ke sana. Jadi mereka itulah sudut pandangan yang berbeda gitu. Orang Papua minta ini, ya yang dikerjakan yang lain. Dia memang tidak nyambung kedua-duanya. Begitu. Oke, oke. Oke, kalau gitu terima kasih Jadi Bang Larko ya. Terima kasih ya banyak ya. infonya. Mungkin kesimpulan dari Bang Larko, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sama Bang Larko mungkin. Mungkin kesimpulan atau pesan tertentu, karena setahu saya kan Bang Larko juga nih sangat aktif ya dalam apa namanya mendukung gerakan, maksudnya apa ya, punya hati lah di Papua gitu ya, apa yang warga Papua, masyarakat Papua inginkan, salah satunya tadi untuk memerdekakan gitu ya, untuk mencari kemerdekaan yang sesungguhnya gitu. Nah saya lihat Bang Larko ini aktif ya di sana, mungkin punya pesan-pesan tertentu gitu buat siapa itu, buat pemerintah, untuk mungkin buat teman-teman lah yang di luar Papua gitu. Karena kan banyak juga orang-orang Papua, masyarakat Papua yang tinggal di luar Papua kan. Nah itu, apakah ada pesan-pesan tertentu dari Ya. Bang Larko mungkin? Ya. Ya, mungkin pesan saya mengenai persoalan Papua ya khususnya. Ya boleh kita melakukan perjuangan begitu ya untuk mau memerdekakan diri, tapi dengan cara-cara yang bermartabat, tidak mengorbankan orang lain, tidak tidak merugikan apa ya antara satu dengan yang lain, tapi dengan cara yang damai begitu. Paling tidak bisa mewujudkan itu dari pesan untuk bagi para pejuang-pejuang, tapi dan juga pesan untuk bagi pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, ya samakan persepsi dengan orang Papua. Jangan orang Papua minta lain, yang dikasihnya lain begitu. Orang Papua minta, misalnya minta babi, yang dikasihnya sapi, contohnya. Jadi harus menyamakan persepsi itu perlu, dan sehingga kalau menyamakan persepsi itu kemudian kita bisa berunding bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini dengan berdialog kah, dengan bagaimanakah begitu, supaya tidak terjadi banyak korban yang terjadi di Papua seperti operasi-operasi militer dan lain-lain yang terjadi ini. Jadi berharap pemerintah Indonesia perlu membuka diri lah sama aspirasi orang Papua begitu. Oke. Mungkin baik. Itu Yogi. Ya, terima kasih Bang Larko atas informasi ya. Kita sama-sama boleh belajar tentang sejarahnya, juga tentang perkembangannya, dan kita mau sama-sama doakan tentu ya Bang ya, untuk Papua di sana, masyarakat Papua, juga untuk setiap harapan cita-cita yang akan kita yang pengen kita apa namanya capai gitu. Ya, boleh kita melakukan perjuangan begitu ya untuk mau memerdekakan diri, tapi dengan cara-cara yang bermartabat, tidak mengorbankan orang lain, tidak merugikan apa ya antara satu dengan yang lain, tapi dengan cara yang damai begitu. Paling tidak bisa mewujudkan. Itu dari pesan untuk bagi para pejuang-pejuang, tapi dan juga pesan untuk bagi pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, ya samakan persepsi dengan orang Papua. Jangan orang Papua minta lain, yang dikasihnya lain begitu. Orang Papua minta, misalnya minta babi, yang dikasihnya sapi, contohnya. Jadi harus menyamakan persepsi itu perlu, dan sehingga kalau menyamakan persepsi itu kemudian kita bisa berunding bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini dengan berdialog kah, dengan bagaimanakah begitu, supaya tidak terjadi banyak korban yang terjadi di Papua seperti operasi-operasi militer dan lain-lain yang terjadi ini. Jadi berharap pemerintah Indonesia perlu membuka diri lah sama aspirasi orang Papua begitu. Oke. Mungkin baik. Itu Yogi. Ya, terima kasih Bang Larko atas informasi ya. Kita sama-sama boleh belajar
tentang sejarahnya, juga tentang perkembangannya, dan kita mau sama-sama doakan tentu ya Bang ya untuk Papua di sana, masyarakat Papua, juga untuk setiap harapan cita-cita yang akan kita yang pengen kita capai gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri mungkin saya boleh berdoa ya Bang Larko ya untuk masyarakat teman-teman di sana. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga melalui Zoom ini Tuhan kami boleh memperoleh banyak informasi, kami boleh sama-sama bertukar pikiran, dan bahkan kami boleh mengetahui bahwa rencana Tuhan ada di balik semuanya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan masyarakat Papua boleh diberikan hati yang benar-benar mengasihi, baik itu apakah OPM maupun masyarakat sipil di sana, maupun juga pemerintah di Indonesia, biarlah kami sama-sama berunding, kami sama-sama boleh mencapai apa yang menjadi keputusan bersama ya Tuhan, dan biarlah kiranya itu adalah keputusan yang terbaik daripada Tuhan. Kalau mungkin ada yang ingin memperjuangkan hak-hak kemerdekaan, biarlah itu dicapai dengan diperjuangkan dengan cara-cara yang baik ya Tuhan, yang damai. Biarlah Tuhan Engkau yang menjaga Papua, masyarakat Papua, apa yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Engkau mengetahui, dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan ada pada setiap hati masyarakat Papua, dan juga untuk pemerintahan di Indonesia, masyarakat Indonesia boleh sama-sama menggandeng tangan, sama-sama boleh duduk bersama ya Tuhan, sehingga tercapai satu keputusan yang menjadi keputusan yang damai, keputusan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila juga tidak ada kasus-kasus yang negatif yang boleh menggoncang, yang boleh membuat permasalahan ini semakin panjang lagi Tuhan, tapi kami boleh melihat dari waktu ke waktu Tuhan, sebagaimana perjalanan bangsa Israel, Engkau membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik untuk masyarakat Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan masyarakat Papua, kami menyerahkan Bang Larko yang sudah menjadi narasumber hari ini. Biar Tuhan menjaga, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberkati, bahkan pelayanan yang akan dia persiapkan Tuhan, itu biarlah Tuhan mempersiapkan yang terbaik dimanapun dia akan ditempatkan. Tuhan memberikan berkat juga untuk keluarganya, untuk lingkungan di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Larko. Oke. Nanti kita ketemu kapan-kapan lagi. Terima kasih. Mungkin Yogi, sebelum itu ya, sebelum tutup, maksudnya untuk mengetahui lebih ini lagi, soalnya buku ini ada di itu tuh di Bandung di Gramedia sih, kalau mau mengenal lebih ini lagi sejarah toh, jadi bisa lihat nih. Oke. Makanya Papua mencari ada di Gramedia. Saya pernah beli di Bandung, Gramedia. Tebal ya itu Bang? Tebal bukunya ya? Atau? Ya lumayan sih. Oh iya, lumayan tebal sih. Iya. Kalau misalkan kalau mau tahu mengenai perjalanan itu, paling paling tidak memberi gambaran lah untuk memahami itu gitu. Nanti saya foto lah baru kirim. Ya, siap. Biar tahu. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Terima kasih.